Oke, baik. Saya izin untuk share screen. Apa sudah terlihat? Oke. Jadi di sini mungkin saya akan menerangkan tentang pembuatan logo dan kemasan produk. Sebelum memulai bagaimana cara pembuatan produk ini, mungkin alangkah lebih baiknya pengertian dari logo tersebut itu apa sih? Jadi, logo merupakan suatu bentuk gambar atau sekedar sketsa dengan arti tertentu dan mewakili suatu arti dari perusahaan, daerah, perkumpulan, produk, negara, dan hal-hal lainnya yang dianggap membutuhkan hal yang singkat dan mudah diingat sebagai pengganti dari nama sebenarnya. Jadi, logo ini adalah suatu visualisasi dari sebuah brand atau nama atau bahkan produk disingkatkan dan divisualisasikan menggunakan logo itu sendiri. Jadi logo harus berdasarkan filosofi dari yang ingin kita buat. Nah, haruskah kita memiliki logo untuk brand atau produk pribadi? Jika diharuskan, mungkin tidak. Akan tetapi, logo adalah salah satu hal penting bagi sebuah perusahaan atau usaha pribadi. Dengan adanya logo, mampu mencerminkan sebuah identitas dari perusahaan itu sendiri agar lebih dikenal banyak orang. Oleh karena itu, membangun brand adalah hal yang penting memulai bisnis. Jadi, sebelum kita memulai bisnis atau bisnis kita sudah berjalan, sehingga bisnis itu sudah semakin besar dan logo itu ingin dikenal, sebaiknya menggunakan logo yang mudah diingat oleh para konsumen atau para pembeli produk untuk lebih mengenal suatu logo atau brand yang kita gunakan, sehingga bisnis itu mudah dicari, juga gampang untuk diingat, sehingga peminatnya juga lebih banyak. Nah, bagaimana cara pembuatan logo? Menentukan tema. Jelas, sebelum membuat suatu logo, yang kita butuhkan adalah tema untuk memulai dan membuat suatu rancangan logo yang diinginkan. Menentukan tema itu, mungkin pada dasarnya seperti kita ingin membuat suatu logo pada produk, mungkin produk makanan, kita juga harus menentukan tema yang memiliki hal yang sama. Contohnya kita ingin membuat suatu logo brand makanan yang, seperti halnya memiliki komposisi stroberi, jadi kita mungkin akan merancang sebuah logo itu yang memiliki komposisi, atau gambar stroberi atau warna dari stroberi tersebut, sehingga juga bisa, saling sama antara tema dan antara maksud dari logo tersebut. Nah, menggambarkan tema. Menggambarkan tema sama halnya seperti membuat rangkaian gambar atau sketsa logo dari tema yang sudah disiapkan. Jadi kita bisa merangkai, gambaran dari visualisasi yang akan kita buat nantinya. Jadi kita, membuat ide dan kita membuat sebuah sketsa sehingga logo itu menjadi, suatu logo yang kita inginkan. Penulisan kata. Tertulisnya suatu kata atau kalimat yang dicantumkan kepada logo juga berperan lebih untuk mudah diketahui mengenai jenis dan maksud dari logo tersebut. Nah, jadi seperti halnya contoh, Starbucks. Jadi di situ ada logo brand dan juga ada logo tulisan yang bertuliskan Starbucks. Jadi di situ kita mudah untuk mengetahui mungkin ada beberapa orang yang tidak paham mengenai logo, jadi kita bisa juga, lebih fleksibel ketika menggunakan logo type. Jadi logo tersebut juga bisa di-mix dengan suatu kalimat atau kata. Jadi lebih efisien untuk dimengerti. Nah,
Memberi warna. Warna berperan penting dalam logo. Paduan warna atau arti warna dalam logo bisa menggambarkan makna dari logo. Nah, jadi seperti halnya mencantumkan sebuah komposisi tadi. Jadi, mungkin semisal kalian ingin membuat, halnya sama contoh seperti produk strawberry tadi, mungkin kalian bisa membuat warna dari logo tersebut ada beberapa tulisan atau background dari logo tersebut berwarna pink atau merah dan sejenisnya. Nah, menuliskan arti dari simbol. Pembuatan logo harus memiliki arti dan makna dalam terciptanya logo tersebut menggunakan filosofi yang jelas. Jadi ketika kalian ingin membuat atau menggunakan suatu logo, kalian harus memiliki filosofi yang jelas sehingga ketika ada seseorang yang ingin menanyakan tentang apa arti dari logo tersebut, kalian bisa menjelaskan mengenai komponen-komponen yang kalian berikan di dalam logo tersebut atau arti dari logo tersebut itu. Kemasan produk. Jadi, apakah kemasan produk memiliki peran penting? Pastinya teman-teman sekalian mengerti apa itu kemasan produk, dan kemasan jelas memiliki peran penting dalam sebuah produk. Dimulai dari unsur untuk menjaga produk agar tetap aman, juga visual dalam desain kemasan yang menarik. Jadi, visual juga lumayan penting di dalam kemasan ini. Ketika kita ingin membuat suatu kemasan, kita juga harus mementingkan sebuah keefisienan dari estetika, juga visualisasi, dan juga bagaimana cara untuk membuka atau membuat unsur kemasan yang unik itu juga berpengaruh bagi suatu produk untuk kemasannya. Nah, kemasan primer. Kemasan primer ini adalah kemasan yang bersentuhan langsung dengan produk. Oleh karena itu, kemasan tersebut memiliki fungsi untuk melindungi produk terutama dalam benturan, kebocoran, dan kontaminasi. Selain tujuan di atas, kemasan primer juga bertujuan untuk media komunikasi produsen terkait dengan informasi produk kepada konsumen. Jadi, kemasan primer ini sudah jelas seperti mungkin halnya kalian ingin membeli sebuah kopi, kalian jelas akan menggunakan kemasan primer yang berupa, mungkin paper cup atau, gelas yang lainnya. Pastinya kemasan primer ini contoh sebagai wadah agar, minuman tersebut bisa terjaga dari benturan atau kebocoran, dan juga dari kontaminasi. Nah, yang kedua, kemasan sekunder. Kemasan sekunder berfungsi untuk mengelompokkan sejumlah kemasan primer untuk dijadikan unit penyimpanan stok atau SKU. Kemasan tersebut umumnya terdiri dari beberapa komponen seperti bantalan, box penguat, dan masih banyak lagi. Nah, contohnya yang di samping ini adalah mungkin paper bag. Jadi, mungkin di dalam sini ada sebuah gambaran seperti wafer atau biskuit yang sudah dikemas menggunakan plastik. Jadi, paper bag ini adalah penyatu dari, mmm, cookies-cookies tersebut untuk dimasukkan ke dalam paper bag tersebut. Kemasan tersier. Jenis kemasan yang ketiga, yakni tersier, bertujuan untuk mempermudah distributor untuk mendistribusikan dari gudang ke titik penjualan. Contohnya, produk makanan yang dipres menggunakan plastik agar tetap awet dan dimasukkan ke dalam kotak kemasan lalu diberi box jinjing untuk packaging. Jadi seperti halnya mungkin dari paper bag tadi, kita bisa satukan lagi menggunakan box yang lebih besar sehingga itu mempermudahkan untuk didistribusikan ke pemasaran yang lainnya. Nah, cara pembuatannya. Jadi pertama kita pertimbangkan dulu sisi kegunaan, keamanan, dan estetika. Nah, sisi kegunaan, keamanan, dan estetika ini
bisa kita pertimbangkan ketika kita ingin membuat suatu produk, mmm, kita mem kita ingin membuat suatu produk apa dulu ini, atau contohnya di samping ini adalah produk donat dan kue. Nah, kita bisa sesuaikan, kita ingin menggunakan, suatu bahan kemasan yang bagaimana? Semisal, gelas tadi, kita juga harus sesuaikan kalau benda cair seharusnya tidak akan mudah bocor ketika, dipakaikan gelas. Nah, itu juga, cup paper-nya juga tidak sembarangan, kalau semisal sembarangan bisa mudah bocor. Nah, nilai estetika ini mungkin kalian juga bisa dilihat, di samping ini membuat kita semakin tertarik untuk membeli makanan tersebut karena packaging-nya yang unik atau juga desain yang menarik, kalian juga pasti akan, menambah dalam selera makan dari produk makanan tersebut. Nah, yang kedua, gunakan bahan kemasan yang sesuai dengan produk. Ketika kalian ingin membuat suatu, produk seperti minuman atau, hal-hal lainnya yang tadi, atau berkuah, atau bahkan, gorengan, kalian bisa sesuaikan, kemasannya, seperti tadi ketika ingin membuat atau memperbelikan suatu produk, kalian juga harus melihat efisiensi dari bahan, kemasan yang kalian jual, sehingga tidak tidak nantinya untuk menyusahkan konsumen ketika ada suatu kerusakan di dalam kemasan tersebut. Jadi selain mempermudah itu juga menghemat biaya untuk ganti rugi atas makanan yang sudah rusak tadi. Jadi yang ketiga, cari ide kemasan yang unik. Nah, ide kemasan yang unik itu juga termasuk dalam, bisa saja dalam estetika, karena membuat kita semakin tertarik sebab kemasannya yang unik atau, membuat kita semakin penasaran, kemasannya begini, coba saya beli deh, gitu. Nah, yang keempat, buat pola kerangka kemasan. Sebelum kita membuat suatu kemasan, kita seharusnya membuat, kerangka tersebut terlebih dahulu. Bagaimananya? Contohnya seperti ini, ukurannya berapa, jadi kita paskan, ke dalam produknya, entah itu kemasan, primer, sekunder, dan lain-lain. Jadi, lalu tambahkan informasi produk. Kita bisa tambahkan di sini entah itu adalah logo atau komposisi dari produk tersebut. Jadi, customer bisa melihat, apa saja komposisi di sini sehingga membuat makanan ini cukup berkualitas atau, makanan ini diyakini untuk halal, sehingga kita bisa melihat komposisi tersebut atau kita juga bisa melihat brand dari, produk tersebut. Jadi kita harus tampilkan informasi dari produk tersebut, sehingga mungkin bisa saja mempermudah, customer, pembeli, atau kita sendiri juga diuntungkan karena sama halnya seperti, mempromosikan brand kita sendiri. Lalu, manfaatkan gambar yang menarik. Jika memiliki suatu gambar yang menarik itu sangat penting, karena ini juga termasuk dalam nilai estetika karena kita, sama halnya seperti kita adalah makhluk makhluk yang, visual, jadi kita juga akan lebih tertarik dengan suatu hal yang, lebih rapi atau lebih bagus atau lebih berwarna. Pastinya kita, juga membutuhkan suatu gambar yang menarik untuk untuk menarik para minat pelanggan. Yang ketujuh, satukan kerangka yang sudah dipertimbangkan. Jadi setelah membuat pola kerangka kemasan tadi, kita harus satukan kerangka yang sudah dipertimbangkan untuk menjadi kesatuan suatu kemasan yang kita inginkan. Lalu yang kedelapan, uji koefisiensi kemasan yang sudah dibuat. Nah, setelah kita membuat suatu kemasan yang kita buat atau yang sudah kita perkirakan, kita juga harus uji, suatu efisiensi dari kemasan tersebut. Ini efisien nggak ya? Kalau misalkan dikasih, air atau kena hal-hal sesuatu, itu bakalan tahan nggak ya, gitu. Jadi kita juga harus uji lagi antara estetika juga, mungkin kita bisa, meminta pendapat kepada orang lain atau teman kita yang kalian percaya, pastinya untuk, melihat dari kemasan yang sudah kalian buat. Nah, dari saya,
Mungkin, begitu saja dan terima kasih. Saya kembalikan kepada Kak Ros sebagai moderator. Baik, terima kasih banyak atas pemaparannya. Itu sangat penting ya tentang pembuatan logo dan kemasan produk. Sangat bermanfaat dan banyak sekali informasi-informasi yang didapatkan tentunya ya. Jadi sedikit menyimpulkan, jadi dalam pembuatan logo itu sangat penting ya. Jadi untuk memperhatikan seperti elemen-elemen desain seperti kesederhanaan, terus juga yang tadi kesan yang diinginkan, terus juga eh, keterbacaan ini maksudnya kayak jelas gitu. Dan untuk ketahanan visual pada berbagai ukuran logonya seperti itu. Pemilihan warnanya, jenis hurufnya, ataupun elemen grafis juga memiliki peran kunci dalam menciptakan identitas yang kuat seperti itu. Dan untuk yang tadi ada kemasan produk ya Kak Salpah. Jadi kemasan produk itu memiliki peran penting juga dalam pemasaran karena dapat mempengaruhi persepsi pelanggan, terus juga daya tarik visual dan keamanan produk tersendiri ya. Jadi kemasan yang baik dapat meningkatkan juga seperti daya jual, melindungi produk dari kerusakan, terus juga menciptakan identitas merek yang kuat sebagai apa ya? Jadi langsung ke konsumen dan juga kemasan itu memberikan informasi tentang pentingnya si produk itu gitu. Baik, untuk teman-teman, jika ada yang ditanyakan untuk materi tentang pembuatan logo dan kemasan produk, dipersilahkan. Sambil menunggu, saya share terlebih dahulu absen. Untuk semuanya, dipersilahkan absen terlebih dahulu. Sambil menunggu, jika ada yang ditanyakan, boleh raise hand atau unmic. Untuk absen, saya tunggu sampai 14.23.
Baik, untuk absen sudah saya tutup. Baik, jika tidak ada yang ditanyakan, saya anggap teman-teman semua paham dan mengerti ya tentang pembuatan logo dan kemasan produk. Mungkin untuk pertemuan kali ini saya cukupkan dan terima kasih banyak untuk teman-teman semuanya yang sudah join. Materi yang disampaikan barusan dari Kak Salva nanti dikumpulkan di link materi pengumpulan pada materi lomba Teknopenar ini. Baik, jika tidak ada yang ditanyakan, untuk pertemuan kali ini saya cukupkan dan terima kasih banyak kepada siswa-siswi yang sudah bergabung pada hari ini dari awal sampai akhir. Terima kasih juga kepada guru pembimbing yang sudah bergabung. Terima kasih juga kepada mentor-mentor yang sudah bergabung dan terima kasih juga kepada Kak Salva yang sudah memaparkan yang sangat penting yaitu pembuatan logo dan kemasan produk. Baik, terima kasih. Sampai bertemu kembali di pertemuan selanjutnya. Selamat beraktivitas kembali dan selamat istirahat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kembali. Terima kasih, Kak.